Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5494. Sudah terlambat. Pada saat ini, leluhur hantu patung batu dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Molly adalah teman tuannya, tidak peduli apa, tapi sekarang pihak lain diambil oleh tangan mereka, yang berarti jatuhnya pihak lain harus menjadi tanggung jawab mereka. Sulit untuk dijelaskan sama sekali. Hahaha. Hahaha, kekuatan yang kuat, kekuatan yang sangat kuat, sangat keren, ini terlalu keren, jie. Dalam formasi besar 4 gajah, Molly tiba-tiba menutup matanya dan melihat ke langit dan tertawa. Dia terbakar dengan energi hantu yang menakutkan di sekujur tubuhnya, dentuman ledakan, gelombang energi hantu yang mengejutkan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Dan aura yang kuat terus menyapu. Kaisar Agung Si Huang adalah batu dari dunia bawah kuno, yang berisi kekuatan paling primitif dari dunia bawah. Sekarang setelah dia ditelan oleh Molly, tingkat kultivasi Molly mengalami peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tiba-tiba melangkah ke alam kuasi Kaisar. Selain itu, aura seperti orang gila di tubuh Molly membuat leluhur hantu gargoyle dan yang lainnya di sampingnya merasakan ketakutan yang mendalam. Sialan, orang ini telah ditangkap oleh Kaisar Agung Si Huang, dan kewarasannya bingung, segera jebak dia. Jangan biarkan Kaisar Si Huang kabur dengan tubuh teman tuannya. Pergi. Nenek moyang hantu gargoyle meraung, dan buru-buru mengaktifkan formasi roh 4 elemen, bang, rantai hitam itu meledak satu demi satu, dengan gila-gilaan terjerat ke arah Molly. Hahaha. Aku ingin melihat kali ini, bisakah Demon King masih menahanku? Di tengah formasi besar, sumber tak berujung dari Kaisar Agung sepenuhnya disempurnakan oleh iblis. Dia membuka matanya dengan sangat antusias, dan 2 pelangi dewa hitam legam membubung ke langit, seperti 2 pilar dewa yang mencapai langit. Rambut hitam panjangnya menari-nari di belakang kepalanya seperti Tuhan seperti setan. Hanya saja rasa bangga di hatinya belum mereda, saat melihat rantai hitam menembaki dirinya di seluruh langit, tiba-tiba dia tertegun. Wokao, ada apa? Ledakan. Molly buru-buru bergerak, dentang, seberkas cahaya ajaib keluar dari tangannya, seperti 10.000 pedang yang dibanting bersama, membelah rantai hitam yang menyapu dalam sekejap. Menghancurkan langit yang penuh dengan rantai dengan dentang keras terbang menjauh, tetapi masih ada beberapa rantai yang terus menyapu, pantang menyerah. Sial, apa yang kalian lakukan? Bahkan memenjarakanku. Cepat dan mundur dari formasi. Wajah Molly pucat pasi, dan dia langsung mengumpat melalui transmisi suara. Bukankah rumahmu diambil oleh Kaisar Si Huang? Leluhur hantu batu dan yang lainnya terkejut. Kamu baru saja dibawa pergi, dan seluruh keluargamu telah dibawa pergi. Wajah Molly gelap seperti dasar panci, aku menelan Kaisar Agung Si Huang, mengerti. Jangan segera lepaskan. Kamu menelan Kaisar Si Huang. Netherworm pemakan jiwa dan yang lainnya tiba-tiba melebarkan mata mereka. Apa itu mungkin? Mereka berempat saling memandang dan menggelengkan kepala. Meskipun aura Molly sebelumnya bagus, itu jauh lebih rendah dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, bahkan jika mereka terbunuh. Molly tidak akan percaya bahwa Molly dapat menelan sisa jiwa Kaisar Si Huang. Ini hanyalah sebuah fantasi. Sial, kamu tidak percaya padaku, kamu. Molly akan menjadi gila karena marah, dan baru saja akan menjelaskan. Pada saat ini, teriakan nyaring tiba-tiba datang dari atas, silau abadi, hantu bermata 1000 terbang, lepaskan limo. Ledakan. Diiringi oleh raungan ini, bayangan payung hitam dan pena hantu hitam tiba-tiba jatuh bersamaan dengan serangan yang tak terhitung jumlahnya, dan menghantam keras formasi jiwa Dewa Sixiang.
Mengguncang formasi jiwa Dewa Sixiang dengan keras dalam sekejap berdiri. Leluhur hantu patung batu dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala mereka, dan mereka melihat Surada Uzu dan Hakim Raja Hantu bergegas ke arah mereka dengan tuan dari dua kekuatan besar. Di antara mereka, Surada Uzu dan Jukman Ghost King terbakar dengan aura kuasi kaisar, dan mereka memindahkan Samsara Sura Umbrella dan Jukman Pen bersamaan. Menyerang dengan niat membunuh yang mengerikan. Mereka kebetulan telah melihat adegan leluhur hantu batu dan yang lainnya menyerang Molly dari kejauhan sebelumnya. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Kaisar Stone Desolation tidak terlihat, mengapa Limo yang sudah dikendalikan berbalik melawan leluhur hantu batu dan lain-lain. Tapi yang disebut musuh-musuh adalah teman, dan mereka tanpa sadar melancarkan serangan sengit ke formasi roh Sixiang untuk menyelamatkan Limo. Brengsek. Ini merepotkan. Corak leluhur hantu patung batu dan yang lainnya berubah drastis. 1 lawan 1, mereka secara alami tidak takut pada Surada Uzu dan yang lainnya, tetapi sekarang mereka harus menjebak Molly, dan mereka harus melawan. Dua tuan yang kuat dari Surada Uzu dan Hakim Raja Hantu, serangan penyerang segera mendapat masalah. Tengah. Sialan, hentikan. Nenek moyang hantu gargoyle meraung marah. Sambil menjebak Molly, mereka menahan serangan Surada Uzu dan lainnya. Tuan Sura, Anda akhirnya datang untuk menyelamatkan saya. Wow, Limo sangat tersentuh, ternyata kerja keras dan kegigihan Limo semuanya sepadan, Tuan Asura. Dalam formasi 4 jiwa gajah, Molly tiba-tiba meneteskan air mata dan berteriak dengan penuh semangat. Segera membingungkan leluhur gargoyle dan yang lainnya. Kaisar Si Huang yang agung sebenarnya menyebut Surada Uzu tuannya. Ini, apa situasinya? Pikiran di benak mereka belum tenang, dan suara transmisi suara Molly datang dari telinga mereka. Sialan, apakah kamu otak babi? Apakah kamu benar-benar di bawah Kin Motou itu? Mengapa otakmu begitu tumpul? Apa? Biarkan pergi dari orang tua segera. Putra, kamu, apa aku? Aku menelan Kaisar Si Huang, berapa kali kamu ingin aku mengatakannya? Berbalik dan tanya Kin Motou, orang tua. Iblis, Lao Su dan dia adalah orang-orang yang mengembara dari dataran rendah benua Tianwu ke lautan alam semesta bersama di Yang Jian, hanya Kaisar Batu Desolate. Itu hanya pecahan batu, tapi bisa juga mengambil Lao Su. Hanya kalian berempat yang tidak percaya padaku, aku benar-benar kesal. Molly sangat marah. Mengapa hanya mengatakan tidak? Itu benar, mengapa kalian tidak segera melepaskan Molly? Jika Molly digantikan oleh Molly, dia pasti tidak akan curiga jika dia tidak tahu seberapa kuat Molly, dia akan membiarkan Molly. Li perintahkan kamu. Para pembudidaya hantu di dunia bawah semua seperti kamu, apakah itu idiot? Segera setelah itu, suara leluhur iblis Rahu juga terdengar, dan memasuki pikiran beberapa orang. Itu suara orang yang bersembunyi di dalam orang ini. Mungkinkah orang ini belum dibawa pergi? Soul Eater, kamu adalah yang terbaik dalam melahap jiwa, datang dan lihatlah. Gargoyle Zulian berteriak pada cacing hantu pemakan jiwa. Bersenandung. Cacing pemakan jiwa itu langsung membuka pupilnya, boom, sekilas ia melihat aura jiwa yang kuat di tubuh Molly, tetapi aura jiwa ini mengandung aura iblis yang berdebar-debar. Sama sekali berbeda dari sisa aura jiwa Kaisar Si Huang. Hei, sepertinya anak ini belum dibawa pergi. Begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan, formasi jiwa ilahi 4 gajah bergetar hebat lagi, dan Dauzu Sura dan yang lainnya menyerang semakin gila. Sialan, itu akan merepotkan jika terus seperti ini. Leluhur hantu batu ketakutan dan geram, mereka saling memandang, mengertakkan gigi dan membuat keputusan, kendurkan. Pikiran mereka untuk mengendalikan formasi santai, yang secara langsung melemahkan kekuatan penahan formasi. Saat berikutnya. Ledakan. Saya melihat Molly, yang terjebak dalam formasi besar dari 4 gajah dan roh, meraung, dan seluruh orang tiba-tiba melepaskan diri dari belenggu formasi besar, melonjak ke langit. Bergegas keluar dari formasi besar dalam sekejap, dan kembali ke laut mati. Hahaha,
Blimo, aku tidak menyangka kamu bisa lepas dari pesona Kaisar Simei, dan kamu memang orang yang disukai leluhurku. Melihat ini, Daozu Sura tertawa dan berkata, dan langsung datang. Molly dengan cepat pergi ke leluhur Tao Sura, air mata memenuhi matanya dengan kegembiraan, dan berkata, terima kasih, Tuan Sura, karena telah datang untuk menyelamatkan bawahanku. Aku sangat bersyukur, tidak ada yang bisa aku lakukan sebagai balasannya. Hahaha, kamu tidak perlu melapor kembali, kamu hanya perlu memberitahuku apa yang terjadi, dan mengapa Kaisar Si Huang menghilang. Sura Daozu melangkah maju untuk bertanya. Molly mengangkat kepalanya, Kaisar Si Huang telah diberikan oleh bawahannya. Berbicara tentang ini, cahaya keras tiba-tiba melintas di pupil Molly, boom, tangan kanannya keluar seperti kilat di beberapa titik, dan sebuah tentakel meledak dari tangannya seperti petir. Menusuk lurus ke arah Sura Daozu. Tuanku, berhati-hatilah. Banyak master di bawah Wu Yue Mingdi buru-buru meraung. Sura Daozu tampak terkejut, dia tidak pernah menyangka Molly akan menyerangnya, dan meskipun dia percaya pada Molly, dia tidak sepenuhnya melepaskan kewaspadaannya, saat Molly bergerak. Dia buru-buru menyilangkan tangan di depannya. Titik. Ledakan. Aura Sura yang gelap gulita berubah menjadi penghalang di depannya, dengan tegas menghalangi tentakel menakutkan yang meletus dari Molly. Saat berikutnya, dengan sekali klik, Sura Daozu terkejut melihat bahwa penghalang Sura yang telah dia ubah tidak dapat menghentikan serangan Molly sama sekali. Dan tentakel lawan seperti pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan, langsung menembus pertahanannya. Tidak mungkin, basis kultivasimu. Sura Daozu melebarkan matanya dengan ngeri, dan saat dia menyadari bahwa kekuatan Molly tidak lagi seperti dulu, itu sudah terlambat. Terdengar dengusan. Tentakel hitam telah menembus dadanya dengan ganas, menusuk tubuhnya, dan menggulung dengan ganas. Ah! Jeritan melengking keluar dari mulutnya dalam sekejap. Molly, kamu, kenapa? Taois Sura meraung, payung samsara Sura. Ledakan. Dia dengan panik memobilisasi harta itu, berniat untuk kembali menyelamatkan. Pada saat yang sama, orang kuat lainnya di bawah komando Wu Yue Mingdi juga dibunuh dengan panik. Sedangkan untuk Hakim Raja Hantu dan yang lainnya, mereka semua buta. Kalian, apa yang masih kamu lakukan? Molly berteriak dengan marah pada nenek moyang hantu batu di bawah, dan kemudian menatap Daozu Sura dengan ganas. Daozu Sura, itu bukan salahmu, salahkan. Aneh, kamu dan aku memiliki jalan yang berbeda, tidakkah kamu ingin tahu kemana perginya Kaisar Si Huang? Di mana? Dia hanya di tubuhku. Ledakan. Aura Kaisar yang menakutkan menyapu dengan liar dari tubuh Molly, dan dengan kejam berdampak pada pikiran Dao Patriark Sura. Sura Taois tiba-tiba berteriak, dan reinkarnasinya Sura Umbrella juga mandek untuk sementara waktu. Stagnasi, gemerincing, rantai hitam ini menonjol keluar satu persatu. Leluhur hantu batu dan yang lainnya mendesak formasi roh 4 elemen untuk menempatkan bangunan reinkarnasi. Payung Luo diikat. Sura Daozu membuka matanya lebar-lebar karena ketakutan. Engah-engah. Saat berikutnya, tentakel yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Molly, langsung menusuk tubuhnya, dan sumber tubuhnya hilang dengan gila-gilaan, terus-menerus dimakan oleh Molly. Sura Daozu berteriak keras, dia adalah 6 Daozu reinkarnasi besar di bawah komando Wu Yue Mingdi. Apakah kamu akan mati di sini? Tidak. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.